ngobrol. Sudah saja Ngobrol dengan sengaja. baru ditunjuk baru kasih atas lagi. Apa? Saya kalau bergerak ngobrol jangan apa? Bu Lilis. Nah, terus ya Bu, ini kan dilebar kapasnya. Nah, Bu, itu posisi tangan itu yang kanan yang kiri yang kiri. yang ini sedekat, yang kanan di atas. Ya. Ini ada apa sih? Begitu. Terus apa namanya? Di perlengkapan itu ada. Biasanya pakai apa? Bed cover. Ya kan? BK. Nanti Bu Eka pakai ginian. Ya, apa yang kita sombongkan? Kalau ujungnya kita begini. Oh, mesti gini rapetin Bu, rapetin. Nah, gitu. Banget sih. Operatif. Operatif enak banget saya. Nah, Ibu-ibu, waktu tadi menseketkan kapan kan? Setelah dua helai kain kapan yang sesuai dengan panjang jenazah, yang kita pakaikan awalnya itu jilbab, naruhnya ya, mencekat jilbab, baju kurung, baru sarung. Nah, setelah kita mau memakaikannya, nah kita makaiin dibalik sarung, baju kurung, jilbab, gitu ya. Nah, iya, jadi yang perlu diingat, sarungnya yang sebelah kiri agak sedikit ya Bu ya, mobil airnya sedikit, yang ini lebih banyak gitu ya, karena nanti ini yang bagian kanan gitu ya. Jadi yang kiri dulu, yang kiri dulu. Baru yang kanan, jadi yang kanan di atas. Kalau yang kanan, ini kan saya pakai 1,5 meter. Tapi kalau misalkan big badannya besar, kita pakainya 2 meter, lebih dari 1 meter. Biar ini bisa ketutup. Biar ini bisa sekali begini ya maksudnya. Nah, setelah itu baru baju. Nah, untuk baju 2 meter dibagi 2. Jadi depan semeter, belakang semeter, dilipat, kemudian digunting untuk bagian leher masuk. Kemudian bagian depannya dicolok sedikit, biar bedain antara belakang sama depan, gitu ya. Seperti ini. Bulu-bulu kapas itu Pak, apa namanya? Masukkan. Nah, misalkan nih ya, misalkan si jenazah itu punya rambutnya panjang, gitu ya. Jadi disisir, kemudian dikepang 3. Terus lebihnya di mana nih, rambut-rambutnya itu ditaruh di sini aja, diselipin, gitu nggak apa-apa ya. Lebihnya, misalnya kalau misalnya nggak mau dibuang ya lebihnya dimasukin aja di sini nggak apa-apa, gitu ya. Kemudian sebelum kita tutup telinganya, kita tutup dengan kapas yang kanan dan kiri. Kemudian di bagian kepalanya kita kasih kapas dulu ya Bu, kapas, baru kita kasih hijab. Kepangnya harus 3 ya? Kenapa Bu? Kepangnya harus 3. Iya, 3 ya Bu. Jadi 1, 2, 3, terus dimasukin ke sini, tengah dikepang, kemudian kanan, baru kiri, terus dimasukin ke sininya, ke bagian kanan. Kalau pendek justru nggak usah dikepang, disisir aja, dirapin. Ada juga yang kalau kemarin tuh kanker ya, banyak yang kuminan itu botaknya, rambutnya nggak ada, ya udah itu lagi nggak usah. Jadi ini kalau yang rambutnya panjang,
Gitu ya. Makanya ibu maaf ya kalau ada yang gimbal, misalnya gimbal, ini langsung kita tahu ya ibu kita gini-gini. Jadi sebelumnya memang dipotong atau dirawat. Kadang-kadang itu kita sulit bu, akhirnya pas di pemandian saya minta izin tuh memotong rambutnya bu dokter. Karena memang kegulung-gulung gitu kan susah ya untuk di. Oh, boleh. Boleh ya Bu? Boleh. Berarti rambut panjang itu dipotong dulu boleh ya Bu? Sebelum meninggal. Boleh, boleh. Sisa potongannya masukin lagi ke sini, nggak apa-apa ya. Pindahin aja pindah. Kemudian kiri dulu, masuk kiri dulu. Iya kiri dulu, terlebih dahulu kiri dulu. Boleh dong minta bantu Bu Dokter, sini siapa yang membantu? Ini ditarik ke bawah ya Bu? Boleh berdua Bu Dokter? Yang itu ditarik kuat biar nggak jamaah. Wah sebelah sini Wah. Nah gitu. Nah ini ditarik ke atas, yang satu ditarik ke bawah. Ditarik Bu, bukan dilipat dulu, ditarik aja ke bawah. Ntar diapa malam itu. Nah, ini saya masukin ini. Masukin. Nah, bentar. Kemudian ibu narik ke bawah yang sekuat-kuatnya tenaga Bu. Kemudian Bu Dokter yang itu kita tolong. Terserah kalau itu nggak apa-apa kalau ngikatnya. Nah, ngikatnya simpul Dokter. Ngikatnya tali simpul ya. Jadi posisinya di bawah, ya di bawah kaki, kemudian di lutut, ya di lutut, 5 ya, di lutut, kemudian di pinggang, di pinggang, Ini semua ya. di pinggul ya, sini Pak, naik ke sini ya. Baru yang satunya di bawah sedekap, ya di bawah sedekapnya, di bawah sedekapnya ini Bu. Ikatannya ada di sebelah kiri ya, ikatan simpulnya karena nanti pas di pemakaman ya dia ditaruh menghadap kiblat dengan posisi lambungnya ada di bawah ya, ya. Kayak gini. Nah, oke. Gini, lalu itu, nah gini, nah gini, nah ini talinya tinggal yang ini ya Bu, yang ini. Kemudian kita kasih ini juga Bu Dokter, parfum, ya ini parfum jenazah. Boleh nggak pakai tax? Boleh. Atau ibu pakai parfum kesukaan ibu sama saya dulu juga nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nah ini kan memang khusus ya, tapi kalau misalnya parfum yang lain nggak apa-apa. Tapi kalau yang ini parfum dari jenis untuk jenazah, gitu ya Bu ya. Setelah kita tutup. Emang sunnah parfum ada ya Ustazah? Iya, jadi terakhir ya Bu ya. Yang Jadi itu dikasih aja parfum. sunahnya parfum boleh. Jika parfum Ya. di area Khususnya kepala, yang paling banyak udah sekarang daerah udah sini. enggak. Ya, Lagi daerah perempuan. ibu gitu ya. Nah gitu ya Bu. Jadi ketika kita biasanya gini ya. Nah, ini kan nanti ini buat ya bentuk ini. Biasanya kita sebelum apa? Sebelum jenazah kita tutup, biasanya tuh kita panggil keluarganya, gitu kan? Gue ke sini bukan sini bukan sakit buat dokter nggak apa-apa. Jadi sebelum kita tutup, ya biasanya kita panggil keluarganya dulu, gitu ya, untuk apa? Nggak apa-apa, misalnya mencium ada musri itu banyak banget, always
Selalu ketika saya mau menutup, jangan dicium, jangan netes air matanya, nanti disiksa. Udah batal wudhunya entar lagi kalau dicium-cium. Nah anak laki-lakinya, suaminya jadi nggak berani. Ya, Bu, saya luruskan. Ya, ada kita bicara di sini bukan tentang bicara adat. Ya, saya nggak ceritain tentang adat. Kalau adat, Bu, kalau ngikutin adat, ada yang pecah piring, benar nggak Bu Dini? Ambulan pulang, ambulan pergi, piring sama sini pecahin, ada. Kendi. Mohon maaf, daerah sini loh. Kendi. Ada. Daerah sini nih. Ya, daerah sini. Ya, aneh. Perang. Ya Allah, Mileni. Ada lagi. Belum kalau adat ya. Naikin. Nanti dulu. Ketua adatnya dia lah ya. Anaknya disuruh kumpulin. Suruh lewat di bawah. Jawa itu. Penghormatan terakhir dan birrul walidain. Ya Allah, Desi. Ada aja saya miris loh, Eka. Apa gitu, kayak Rasulullah tuh kesannya belum selesai gitu loh ngasih pendidikan sama kita. Kesannya apa sih lo Rasulullah? Gue nih, bener. Meremehkan Rasulullah ibu. Kalau saya di sini bicara sunnah, jadi sesuai sunnah aja. Jadi ketika kita di sini tidak ada yang namanya orang sedih. Kata Rasulullah, mata boleh menangis, hati boleh sedih, tapi lisan harus tetap memuji Allah dalam keadaan apapun. Jadi ketika kita dihadapkan kematian orang tua kita, orang-orang yang kita sayangi, ketika kita mau mencium, itu boleh. Ada nggak Bu Dokter? Saya mau nanya nih Bu Dokter. Ibunya Bu Dokter deh misalnya meninggal dunia, begitu mau nyium, mau netes balik lagi, karena banyak yang kayak gitu. Mau nyium, jangan keluarganya ngotot di sini, jadi soal ikut campur yang tidak ada dasarnya. Akhirnya saya mengucapkan di sini, maaf, saya langsung katakan di situ, tidak ada yang namanya batal wudhu dan tidak dilarang ketika pada diem. Masa saya harus begitu terus sih di setiap keluarga? Seolah-olah selama ini belum nyampe ilmu ini. Mana ada pun orang yang kita cintai loh, melahirkan kita, cuakin kita, nyebokin kita, sampai sudah sedewasa ini kita tetap di hadapannya bocah kecil, di hadapannya ketika dia meninggal dunia. Masa sih kita gak menciumnya hanya karena berpedoman batal wudhu? Dari mana batal wudhu itu? Tidak ada batal wudhu ini. Saya tekankan di sini. Kalau mau cium saja. Air mata menetes tidak apa-apa, karena air mata bukan hal yang najis. Ya, ketika kita memohon sama Allah, mengadu kepada air mata berlimpah di atas mukena aja gak apa-apa, menunjukkan itu buah rasa sayang kepada orang yang ketiga. Jadi ada ibu-ibu, wa kafa bil mauti wa idham. Cukup kematian jadi pelajaran buat kita. Cukup pelajaran, jangan sampai kita nggak tahu hal ini. Karena setiap kita akan meninggal dunia, kita semua akan meninggal dunia sama. Jadi jangan sampai hal yang semacam ini untuk menggunakan jenazah kita nggak tahu cara-caranya. Ya, bahkan SOP ketika mau meninggal dunia itu apa aja. Ya, ketika ibu kita baru meninggal itu bukan orang lain dulu loh ibu-ibu, bukan. Ya, ketika ibu kita meninggal, apa dulu Bu Dokter? Kita bersihin kotorannya itu sebelum ambil loh Bu. Ya, kita bersihin, bajunya kita ganti, atau bahkan kita lepas, karena 15 menit jenazah sudah meninggal. Kalau kita nggak lepas bajunya buru-buru, maka dia akan kaku. Akhirnya saya gunting di tempat
pemandian karena sudah kaku. Kemudian jenazah yang kaku gimana caranya untuk bisa meluruskan mengaturkan? Itu dengan cara bismillah ya, dengan menggunakan air ketimun. Ya, air ketimun diparut airnya dan digunakan pada saat di pemandian. Bismillah sambil kita luruskan. Tapi tidak wajib, ingat ya, jangan sampai kita sebelum dimandikan. Ya, lagi dibersihin. Ya, lagi dibersihin. Tapi rata nggak? Bisa? Enggak? Enggak apa-apa kan? Udah coba, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tapi kan itu di tempat pemandian itu ya. Sebelum di pemandian ya, sebelum enggak apa-apa. Yang penting kan niat kita untuk melenturkan jenazah ya. Yang tadinya kaku, ada juga yang jenazah itu enggak ketahuan, jadi kakinya ke atas, tangannya ke atas gini Bu, ya. Jadi kalau di kampanye kan agak sulit. Tapi kalau memang sudah tidak bisa ditekuk lagi, kita jangan paksa ya Bu ya, karena itu menjurus kepada menyakiti jenazah. Sebaiknya nggak usah. Kalau misalnya dia kakinya miring begini, ya nggak apa-apa, kita kafani apa adanya, gitu ya, kafani apa adanya. Terus satu lagi Bu, sebelum saya akhiri, nih ya, ketika kita memandikan jenazah, mau ya, itu banyak sekali terjadi. Ketika kita di stop, kan dulu nih, kan dulu. Kenapa? Ini kakak saya dari Jogja baru datang, mau berangkat. Naik apa Bu? Naik kereta. Ya, aduh, saya bilang gimana ya? Harus segera. Kalau orang meninggal itu orientasi kita bukan lagi kepada orang yang hidup, tapi kepada orang yang meninggal dunia. Kalau dia jenazahnya baik, dia harus segera. Karena dia biar segera dapat kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Ada nih? Ada gelas. Ini kali ini. Makasih. Bu Emma ya? Bu Ima. Bu Ima. Imanya tak? Ima Anissa ya. Bu Ima. Sekarang lagi ngapain deh? Udah jadi orang yang meninggal kemarin, dia berharap masih hidup hari ini. Dan boleh jadi orang yang meninggal hari ini, dia berharap masih bisa hidup esok hari. Kenapa kematian itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Agar kita selalu waspada dan mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Karena orang yang pintar versinya Rasulullah SAW adalah orang yang selalu banyak mengingat kematian. Bukan hanya mengingat, tapi dia juga mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian tersebut. Ya, usia umatku antara 60 sampai 70 tahun, bukankah itu kata Rasulullah? Namun kenyataannya yang meninggal di bawah 60 tahun tidak sedikit, artinya banyak. Dan yang meninggal di atas 70 tidak sedikit. Ya, jadi perbanyaklah bekal kita itu, karena itu akan pasti terjadi pada diri kita. Bu Eka masih punya orang tua nggak? Bu Eka waktu ibu meninggal, Bu Eka yang mandiin nggak? Ikut memandikan. Bukan mandi juga ya? Pertama